Oke, karena kegiatan kita ini sudah kita rekam, abang-abang dan kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita yang kelima ini, alangkah baiknya selaku umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita dulu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Sebagai doa pembuka, saya minta dulu kesediaan dari Bang Roberto Padli Gultom untuk membawa kita di dalam doa. Untuk Bang Roberto Padli, silakan Bang membawa kita di dalam doa. Bang Roberto, open mic Bang. Ya, silakan Bang Roberto. Baru, sampai. Oh, pakai bahasa, soalnya Muslim Pak, nggak apa-apa itu Ya, Pak. nggak apa-apa Bang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Bang Fadli yang telah membawa kita di dalam doa. Salam bahagia dan selamat berjumpa kembali untuk abang-abang dan kakak-kakak semua di tatap maya kita yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan tatap maya kita yang kelima ini, yaitu menguatkan pemahaman tentang merefleksikan refleksi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya saya ingin menyampaikan kepada kita semua di sini untuk abang-abang dan kakak-kakak mengenai kesepakatan bersama yang telah kita sepakati. Yang pertama itu adalah menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat yang ada di laptop kita masing-masing. Kemudian yang keenam, klik raise hand untuk memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila abang-abang dan kakak-kakak keluar dari ruang virtual kita ini, saya harapkan juga abang-abang dan kakak-kakak untuk berupaya hadir mengikuti kegiatan virtual kita. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran di pembahasan kita hari ini, abang-abang dan kakak-kakak, yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Abang-abang dan kakak-kakak semua, kegiatan kita di malam hari ini adalah kita mau merefleksikan tentang kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang telah kita lakukan mulai daripada modul 11, 12, dan 13. Jadi untuk kegiatan kita hari ini abang-abang dan kakak-kakak hanya 1 jam pertemuan. Jadi saya harapkan nanti di pertemuan virtual kita ini abang-abang dan kakak-kakak, waktu kita yang singkat ini kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Bagaimanalah cara abang-abang dan kakak-kakak untuk mengingat kembali materi-materi yang telah kita pelajari mulai daripada modul 11, modul 12, dan modul 13. Untuk selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak semuanya, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Artinya abang-abang dan kakak-kakak, nanti abang-abang dan kakak-kakak dapat menulis refleksi kembali tentang hal-hal yang telah kita pelajari di pertemuan kita yang kemarin. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, saya juga ingin menanyakan kepada abang-abang dan kakak-kakak di sini. Yang pertama itu di dalam modul 1.1 abang-abang dan kakak-kakak. Mengenai modul 1.1 yang mau ingin saya yang saya tanyakan dulu untuk abang-abang dan kakak-kakak di semua di sini. Pertanyaan yang pertama itu adalah apalah yang telah
abang dan kakak pahami yang dimaksud dengan refleksi? Menurut abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang dimaksud dengan refleksi itu, abang-abang dan kakak-kakak? Untuk itu saya ingin memberikan tanggapannya dari Kak Delima lah duluan. Kak Delima, apalah yang menurut kakak yang dimaksud dengan refleksi? Silakan Kak Delima. Menurut saya, refleksi adalah proses berpikir secara mendalam tentang pengalaman kita setelah mempelajari suatu modul atau suatu ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dulu tanggapan dari Bang Heri mengenai apalah yang dimaksud dengan refleksi. Untuk Bang Heri, silakan Bang. Bang Heri Julianto, silakan Bang. Oke, mungkin ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Saya ingin mendengarkan suara daripada Bang Saud Gonggom. Silakan Bang Saud. Apalah yang kira-kira menurut Abang yang dimaksud dengan refleksi ini? Silakan Bang Saud. Izin Bang. Enggak Bang. Ya, Maaf. Bang. Kalau ada ribut, kebetulan saya masih di luar Bang. Ya, nggak apa-apa Bang. Lanjut aja. Yang saya pahami tentang refleksi adalah mengingat kembali atau mereview apa yang sudah kita lakukan, apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau tidak, dan biasanya hakikatnya refleksi adalah untuk untuk meningkatkan ke depannya agar lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang menurut saya Bang. Oke, artinya ada peningkatan ya Bang. Oke, terima Ya, kasih untuk Bang Saud yang telah memberikan pemahamannya kepada kita tentang refleksi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Abang dan Kakak, apakah menulis refleksi akan bermanfaat dalam penerapannya dalam pembelajaran PJOK? Apakah penulisan refleksi ini ada manfaatnya tentang pembelajaran PJOK yang Abang dan Kakak lakukan di sekolah masing-masing? Kira-kira bagaimana tanggapan Abang dan Kakak tentang ini dan diberikan alasannya? Untuk itu saya ingin minta izin dulu Kak Rusmoli memberikan kepada kita seberapa pentingnyakah refleksi ini dalam penerapan pembelajaran PJOK. Untuk Kak Rusmoli, silahkan Kak. Oke, kemungkinan ada masalah gangguan ya. Kita lanjutkan untuk Kak Fitri. Kak Fitri Winda, silakan Kak Fitri. Menurut Kak Fitri, apakah menulis refleksi ini akan bermanfaat dalam pembelajaran PJOK yang Kakak lakukan di sekolah Kakak? Untuk itu silakan Kak Fitri. Oke, izin Bang. Ya. Dalam pembelajaran PJOK, refleksi sangat penting. Karena dengan refleksi, kita dapat merevisi atau memperbaiki pembelajaran yang sudah kita laksanakan ke depannya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri yang telah memberikan masukannya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk modul 1.2 abang-abang. Kemarin di modul 1.2 itu kita kemarin itu membahas masalah aset yang ada di dalam sekolah. Kita ketahui bersama abang-abang dan kakak-kakak bahwa aset di sekolah itu terdiri atas dua bagian. Ada aset yang untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di dalam sekolah dan kemudian ada aset kekurangan atau masalah. Nah, untuk mengingat kembali tentang aset ini abang-abang dan kakak-kakak, yang menjadi pertanyaan pemantiknya itu untuk abang-abang dan kakak-kakak itu, apalah yang abang dan kakak pahami tentang pemikiran berbasis kekurangan atau berbasis masalah dalam sekolah abang-abang dan kakak-kakak? Apalah yang abang dan kakak pahami tentang pemikiran berbasis kekurangan atau masalah di dalam sekolah abang-abang dan kakak-kakak? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Frans Surya. Untuk Bang Frans, silakan Bang Frans. Baik Bang. Izin Bang, menjawab Bang. Ya, silakan Bang.
seperti yang sudah kita pelajari di 1.2 ini, yaitu ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama itu pendekatan berbasis aset atau kekuatan dan berbasis kekurangan atau masalah. Yang pertama itu pendekatan berbasis aset, kekuatan, atau yang biasa disebut dengan asset based thinking. Ini merupakan pendekatan yang berfokus pada kelebihan potensi di sekolah kita, Bang. Contohnya dalam pembelajaran PJOK yang saya lakukan di sekolah itu, yaitu melakukan pengakuan kelebihan siswa, itu yang termasuk, Bang. Yang kedua itu pengembangan potensi seperti dalam satu aspek olahraga, misalnya ketertarikan siswa kita memberikan pengembangan potensi itu untuk pendekatan berbasis aset kekuatan, Bang. Dan selanjutnya pendekatan berbasis kekurangan masalah. Ini merupakan pendekatan yang berfokus pada apa yang dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan siswa. Seperti itu, Bang, di mana guru PJOK membuat pendekatan ini untuk memudahkan kita dalam pembelajaran PJOK. Contohnya dalam PJOK, identifikasi kelemahannya, guru mungkin mengamati bahwa seseorang kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contohnya tidak tertarik dengan belajar senam lantai. Jadi kita bisa buat pembelajaran pendekatan berbasis kekurangan ini atau deficit based thinking ini sebagai solusi kita, Bang. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak ya sekalian di sini. Selama abang dan kakak ini menggunakan pemikiran berbasis kekurangan atau masalah, apalah yang menjadi tantangan utama kenapa aset pemikiran berbasis kekurangan ini bisa terjadi di sekolah abang-abang dan kakak-kakak? Kira-kira apalah faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran bermasalah ini bisa terjadi di sekolah abang-abang dan kakak-kakak dalam kaitannya dengan pembelajaran PJOK yang abang dan kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing? Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebabnya? Kira-kira seperti itu, Bang, atau masalahnya? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Roberto Padli tentang faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran berbasis kekurangan ini atau masalah ini bisa terjadi di sekolah abang pada saat memberikan mata pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Bang Roberto. Bang Roberto Padli, silakan, Bang. Oke, kita lanjut lagi. Saya minta juga untuk kesediaan dari Kak Delima. Silakan Kak Delima. Hidupkan mic-nya, Kak. Baik, terima kasih Pak Pasir. Jadi menurut pendapat saya, jadinya aset kekurangan di sekolah itu bisa saja itu dari sekolah itu sendiri, bisa saja itu dari muridnya sendiri. Kalau dari sekolah mungkin kurangnya kerjasama antara kepala sekolah dan guru PJOK melalui peralatan pelajaran PJOK. Kita tahu sampai sekarang ini pelajaran PJOK itu dianggap sebelah mata baik kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat. Jadi walaupun keluhan dari kepada guru PJOK itu selalu dikesampingkan. Nah, tidak hanya itu, buku juga demikian. Kalau seorang guru PJOK melapor sama kepala sekolah, selalu lamban ataupun sama sekali tidak ditanggapi. Jadi faktor dari siswa, banyak siswa karena keadaan atau karakter siswa yang berbeda-beda, minatnya pun berbeda-beda. Jadi banyak siswa yang merasa kalau
Di satu sisi PJOK itu sifatnya bermain, jadi kalau tiba giliran dengan pelajaran yang memang dikhususkan tidak bermain, cenderung anak-anak menjadi lemah, malas begitu, tidak mau, istilahnya mereka tidak peduli. Mereka ikut dalam pembelajaran itu tapi tidak memberikan perhatiannya. Jadi untuk itu mungkin ya memang sebagai seorang guru PJOK memang benar-benar ya harus siap dengan setiap kondisi itu, siap dengan tantangan itu. Jadi itulah yang menjadi kelemahan dalam aset di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk KD 5. Berdasarkan pernyataan tadi yang disampaikan oleh KD 5, ada 2 alasan. Yang pertama itu dari sekolah, dan yang kedua itu adalah dari keinginan peserta didiknya. Kira-kira seperti itu ya Kak ya? Oke, terima kasih untuk pernyataan yang telah disampaikan oleh KD 5. Selanjutnya, di sini kita mau menakar atau mengukur sejauh mana aset yang ada di sekolah abang-abang dan kakak dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK yang abang dan kakak lakukan di sekolah. Sejauh mana aset yang abang dan kakak miliki di sekolah dalam penggunaannya untuk pembelajaran PJOK yang abang dan kakak lakukan di sekolah masing-masing. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Fitri kembali. Silakan Kak Fitri. Kak Fitri. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke teman kita. Untuk Bang John Lennon, Tampu Bolon. Saya ingin dengarkan tanggapan dari Bang John Lennon. Sejauh mana aset yang ada di sekolah dapat berdampak terhadap pembelajaran PJOK yang abang lakukan di sekolah abang. Silakan Bang John Lennon. Oke, selanjutnya silakan Bang Saud. Bang Saud Gonggom, silakan Bang. Izin Bang, ulangi Bang. Tadi kan Bang kita sudah mempelajari kemarin itu mengenai aset dalam sekolah. Kemarin itu ada 7 aset. Nah, kira-kira berdasarkan aset yang ada di dalam sekolah abang, kira-kira apakah aset yang ada di sekolah itu dapat membantu abang di dalam memberikan pembelajaran PJOK di sekolah abang? Silakan Bang, diberikan tanggapannya. Saya membantu, ada contoh seperti Kakak bilang Kak tadi, dalam sekolah masih mau ada beberapa pandangan tentang PJOK ini, bahwa PJOK itu sebagai mata pelajaran yang sebagai menyisip apabila ada guru yang tidak masuk atau kegiatan kosong, maka olahraga diminta untuk membuat suatu kegiatan, atau bisa jadi olahraga itu hanya sebagai hiburan. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengarkan juga pernyataan dari Bang Frans. Kira-kira menurut Bang Frans gimana? Silakan Bang Frans. Baik, Bang, terkait pertanyaan yang Abang sampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam PJOK di sekolah saya, Bang, tergantung masalahnya, Bang. Contohnya, sekolah kekurangan fasilitas olahraga seperti lapangan yang tidak memadai atau minimnya peralatan olahraga yang menghambat pelaksanaan kegiatan PJOK saya, Bang. Dari masalah itu, saya bisa membuat pendekatan berbasis aset, 3 aset. Yang pertama itu aset fisik, di mana aset fisik ini memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada, Bang. Jika lapangan kecil, kita bisa menggunakan kegiatan yang tidak memerlukan ruangan luas, seperti itu, Bang, atau bisa kita pakai lapangan umum. Yang kedua, aset lingkungan alam, Bang. Saya rasa, Bang, itu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber daya tambahan. Guru bisa menggunakan taman, sekolah, area terbuka, atau ruang hijau. Yang ketiga itu aset sosial.
melakukan pendekatan dengan pihak sekolah, komite orang tua, atau pemerintah lokal untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan pembelajaran PJOK seperti itu, Bang. Untuk masalah keterbatasan fasilitas olahraga di sekolah saya, Bang. Oke, terima kasih untuk pernyataan yang disampaikan oleh Bang Frans. Oke, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, di modul 1.3 kemarin kita sudah membahas, yaitu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau yang disebut dengan student center learning. Di dalam penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira berdasarkan pengamatan yang abang lakukan ketika abang dan kakak melaksanakan pembelajaran PJOK di sekolah, kira-kira apakah pembelajaran yang abang lakukan di sekolah itu sudah masuk ke dalam kategori pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau yang disebut dengan student center learning? Dan apabila sudah menandakan bahwa kegiatan pembelajaran yang abang lakukan itu sudah berpusat kepada peserta didik, kira-kira apalah yang menandakan pembelajaran yang abang lakukan itu memang benar-benar sudah menerapkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Gembira. Silakan Bang Gembira. Kira-kira menurut abang apakah pembelajaran yang abang lakukan selama ini di sekolah abang sudah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Jika iya, coba jelaskan kepada kita abang tentang caranya membuktikan bahwa pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik. Silakan Bang Gembira. Ya, terima kasih Bang Fasil izin menjawab. Kalau saya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, saya sudah buatkan tapi di kelas tinggi. Karena kalau kelas rendah masih agak belum. Jadi di kelas tinggi saya buat seperti ini, Bang. Kalau misalnya saya diskusi di sekolah, saya buat pembelajarannya nggak dipraktik ya. Jadi misalnya saya buat materi pembelajaran atletik. Jadi saya bentuk mereka beberapa kelompok, kemudian saya bebaskan mereka untuk membuat suatu apa yang terbenak di hati mereka mengenai atletik ini. Kemudian setelah itu saya buat mereka mempresentasikannya ke depan. Setelah dipresentasikan ke depan, kelompok yang lain bisa mengajukan pertanyaan, kemudian yang kelompok yang mempresentasikan ya akan menjawab, kemudian kelompok yang lain bisa menyanggah atau enggak mengkritik atau memberi saran kepada yang maju tadi di kelompoknya. Jadi saya rasa saya buat mereka di sana, kita sebagai guru, sebagai fasilitator, di sana kita fasilitator supaya kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi pendapat-pendapat yang digabung dari beberapa kelompok tersebut untuk bisa menjadi sebuah jawaban yang benar. Saya rasa kira-kira seperti itu, Bang Fasil. Pernyataan yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi berarti yang menandakan itu adalah tadi abang di situ membentuk pembelajaran berkelompok dan di mana setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil kelompok mereka dan diminta untuk kelompok lain menilai dari hasil diskusi mereka. Kira-kira seperti itu ya Bang ya? Ya, kira-kira seperti itu Bang Fasil. Terima kasih untuk Bang Gembira. Selanjutnya saya ingin mendengarkan keterangan dari Bang Roberto dulu Bang. Bang Roberto, kira-kira pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini apakah sudah diterapkan di sekolah dan apa yang menandakannya? Silakan Bang Roberto. Bang Roberto. Oke, kita lanjut. Saya minta dulu kesediaan dari Kak Fitri untuk memberikan tanggapannya. Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Izin Bang. Ya, Kedengaran suara saya Bang? Ya sudah Kak. Silakan Bang. Silakan Kak. Oke Bang, di sekolah. Hidupkan mic-nya Kak. Halo Bang. Ya, silakan Kak. Di sekolah saya belum diterapkan yang berpusat kepada peserta didik Bang, karena kebetulan saya baru ditempatkan di SD tersebut dan kebetulan pengetahuan anak peserta didik masih minim, bahkan di bagian PBB saja belum paham, jadi belum bisa yang
berfokus pada peserta didik, Bang. Begitu, Bang. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diterapkan ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Dipu Tapubolon. Silakan Bang Dipu. Bang Dipu. Oke, silakan Bang. Ya, izin menjawab Pak. Silakan Bang. Kalau di sekolah saya Pak, mungkin seperti ini Pak. Saya memfasilitasi anak-anak mengenai rubrik penilaian. Jadi para murid saya suruh untuk menilai diri sendiri Pak. Kalau untuk rubrik penilaiannya saya sendiri yang membuat, terus kemudian contoh materi cabang apalah dulu, senam lantai gitu kan, gitu Bang. Ya. Saya buat dia rubrik penilaiannya, jadi mereka menilai diri sendiri gitu Bang. Oke, Demikian, itu Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Dipu. Berarti tadi menurut Bang Dipu di sini teknik yang melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini adalah di mana peserta didik itu menilai sendiri tentang gerakan yang dilakukannya. Kira-kira seperti itulah Bang ya. Apakah gerakan yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan indikator tujuan yang ditentukan atau tidak? Berarti melihat situasi dan kondisi lah di lapangan. Kira-kira seperti itu Bang ya. Iya Bang, iya Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Dipu. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak. Tadi kita membahas mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kira-kira menurut abang dan kakak, kalau kita itu adalah sebagai guru, tadi kita berbahas mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jika kita sebagai guru di sini, apalah peran guru untuk menerapkan pembelajaran PJOK ini yang berpusat kepada peserta didik? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Roberto. Bang Roberto sudah bisa tersambung, Bang? Oke, mungkin masalah gangguan teknis ya. Bang Heri? Oke, kita lanjut lagi kembali untuk Bang Saud. Silakan Bang Saud. Menurut Bang Saud, ketika Abang menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tadi, Abang sebagai guru, kira-kira apalah yang menjadi peran atau tugas Abang untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, Bang? Silakan, Bang. Baik, Bang, izin menjawab, Bang. Peran saya sebagai guru di kelas 1 untuk siswa, untuk sistem pembelajaran berpusat kepada peserta didik, saya di situ otomatis sebagai fasilitator atau yang menyediakan pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran tersebut menjadi hidup dan setiap anak dapat beraksi dengan pola pikirnya dan pemahamannya tentang materi yang akan dipelajari atau sudah dibahas. Karena terkadang saya mau memflashback pelajaran yang sebelumnya dan pelajaran yang akan dipelajari. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Bang Saud. Nah, kemarin juga abang-abang dan kakak-kakak semua di sini di dalam mempelajari modul kita yang kemarin itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di situ juga kita kemarin menyinggung mengenai karakteristik peserta didik. Di dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini, kita kemarin membahas mengenai karakteristik peserta didik. Yang menjadi pertanyaan untuk kita di sini, abang-abang dan kakak-kakak, apa pentingkah guru itu mengetahui karakteristik peserta didiknya? Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, sebelum abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik, pentingkah seorang guru itu untuk mengetahui karakteristik peserta didiknya? Dan apabila ya, silakan diberikan alasannya, dan apabila tidak juga, silakan diberikan komentarnya. Untuk itu silakan dulu saya dengarkan keterangan dari Bang Frans. Silakan Bang Frans. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Menurut saya Bang,
sangat penting Bang dalam memahami karakteristik perkembangan anak Bang. Mengapa Bang? Dari situ nanti guru dapat merancang pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik, serta membantu mereka mengembangkan potensi secara optimal di bidang PJOK Bang menurut karakteristik masing-masing. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih. Berarti menurut Bang Francis ini sangat penting ya Bang ya. Penting Oke, Bang. terima kasih untuk pernyataan yang disampaikan oleh Bang Frans. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk kita di sini, ketika tadi kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita, ketika tadi kita sudah memahami karakteristik peserta didik kita, yang menjadi pertanyaan untuk kita abang-abang dan kakak-kakak, bagaimanalah cara kita untuk mengakomodasi, untuk mengkoordinir berbagai karakter atau karakteristik peserta didik kita ini yang berbeda-beda di dalam pembelajaran PJOK. Bagaimanalah cara yang abang-abang dan kakak lakukan untuk mengakomodasi berbagai karakteristik yang kakak-kakak dan abang-abang hadapi ketika abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran PJOK kepada peserta didik. Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Gembira. Silakan Bang Gembira. Bang Gembira. Ya. Oke, silakan Bang. Ya. Tadi mengenai perkembangan peserta didik, gimana ini Bang Fasil? Coba sekali lagi dulu Bang. Tadi kan seperti yang kita sampaikan tadi Bang, di dalam pembelajaran SCL ini atau Student Center Learning ini yang berpusat kepada peserta didik ini, kita harus mengetahui karakteristiknya. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik tadi kita ini ya Bang, apalah daya atau apalah cara Abang untuk dapat mengakomodasi berbagai macam karakteristik peserta didik ini di dalam memberikan pembelajaran PJOK di sekolah Abang. Bagaimanalah cara Abang mengakomodir atau mengakomodasi berbagai karakteristik yang berbeda ini di sekolah Abang di dalam memberikan pembelajaran PJOK. Kira-kira seperti itu Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Fasil izin menjawab. Kalau untuk pembelajaran mengetahui minat dan kebutuhan belajar siswa, Bang, jujur saya masih belum menerapkan lah dibilang, tapi sudah saya terapkan sih sikit-sikit dengan cara melakukan observasi pertama-tama apa sih yang diinginkan atau dimaukan yang mau untuk anak didik kita ini, apalagi untuk anak SD, Pak, mereka kebanyakan sukanya bola besar ya. Nah, jadi tapi kita kan tidak mungkin juga bola besar terus-terusan kan gitu. Kalau kita ikuti minat dan kebutuhan mereka. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka juga memang kita sudah menyusun tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya walaupun bagaimanapun saya juga bingung di sini. Kalau memang minatnya anak-anak memang bola besar terus, apakah memang itu yang akan kita belajar terus? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Izin kepada Bang Fasilitator. Terima kasih. Oke, memang betul itu Bang ya. Jangankan di SD, di SMP juga memang kalau kita masuk materi lain selain sepak bola ini memang agak kurang bersemangat peserta didik ini. Maunya seperti kita dulu waktu kuliah Bang. Ketika masuk olahraga mungkin pandangannya adalah bermain. Ternyata kita salah besar. Jadi mungkin pandangan peserta didik juga ada seperti itu ya Bang ya. Oke, terima kasih untuk pernyataan yang Bang Gembira sampaikan tadi. Itu juga bisa kita terima terkait dengan keinginan dan kemauan dari anak didik kita masing-masing. Oke, selanjutnya untuk Kak Delima kembali. Untuk menurut Kak Delima, bagaimanalah cara kakak tadi untuk mengakomodasi berbagai karakteristik peserta didik ini kakak? Silakan Kak Delima. Ya, izin menjawab. Terima kasih. Jadi menurut saya mengakomodasi mereka yang berbagai karakteristik. Saya tentukan dengan pembuatan metode pembelajaran dulu.
Nah, saya ikuti alur metode pembuatan pelajaran itu, lalu saat melakukan pembelajarannya, apalagi saat praktek, saya campur mereka. Ya, saya gabung antara laki-laki dan perempuan supaya di sana tidak ada rasa saya ini laki-laki, saya ini perempuan. Saya beranggapan mereka itu di situ semua adalah siswa. Jadi di samping itu saya berikan kesempatan bagi mereka. Tadi saya menggabungkan melalui kelompok, ya. Saya menggabungkan mereka melalui kelompok dalam suatu pembelajaran supaya tujuannya mereka saling mendorong. Karena anak-anak punya kelemahannya masing-masing. Jadi kesimpulan saya, kelemahan yang satu bisa dibantu yang satu begitu. Jadi tidak merasa saya tidak bisa, saya tertinggal begitu. Itulah cara saya mengakomodasi mereka supaya mereka semangat dalam melakukan pembelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Delima yang telah memberikan pernyataan statement yang begitu baik ya. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, silakan abang-abang dan kakak-kakak bergabung di link Jamboard kita masing-masing. Tadi sudah saya kirimkan di fitur chatnya untuk link Jamboardnya abang-abang dan kakak-kakak supaya masuk dengan mengklik link yang telah saya share di kolom chat kita abang-abang dan kakak-kakak. Silahkan masuk ke link Jamboard melalui mengklik link yang telah saya kirim di kolom chat. Dan tadi sudah ada saya kirim pertanyaan itu 6 di grup kita. Itulah pertanyaannya dan itulah nanti yang akan dijawab di link Jamboard yang telah saya kirimkan abang-abang dan kakak-kakak semua. Untuk itu, silahkanlah abang-abang dan kakak-kakak masuk ke link Jamboard dan mengisi atau menjawab pertanyaan yang telah saya kirim tadi di grup kita abang-abang dan kakak-kakak. Untuk itu silahkan mengklik link yang telah saya kirim di kolom chatnya. Waktunya 5 menit abang, setelah itu nanti langsung kita presentasikan. Kalau bisa secepatnya bang, karena waktu kita juga sudah mulai menipis. Klik link Jamboardnya abang-abang dan kakak-kakak dan cari namanya sesuai dengan namanya masing-masing. Jangan nanti ditulis di nama temannya ya abang-abang dan kakak-kakak. Kalau bisa secepat mungkin abang-abang dan kakak-kakak, waktunya 5 menit. Setelah itu nanti langsung kita presentasikan hasil kerja abang-abang dan kakak-kakak semua di sini. Kak Fitri belum ada ini di ya? Pertanyaannya mana Pak Fahid? Itu tadi udah saya kirim di grup sharing kita Kak. Grup sharing? Ya, ada itu dari 6 pertanyaan Kak. Nomor 1. Coba izin Pak Basil kirim ulang dulu Pak Basil. Oh ya, bentar ya Bang ya. Ya. Sudah Bang? Sudah Bang? Oke Bang, sudah Bang, sudah Bang. Oke, kalau bisa secepatnya Bang.
Oke, untuk abang-abang dan kakak-kakak yang baru bergabung, silakan masuk ke link Jamboard kita abang-abang dan kakak-kakak dengan cara mengklik link yang telah saya kirim di kolom chat kita masing-masing abang-abang dan kakak-kakak, mengisi sesuai dengan namanya masing-masing. Kira yang diklik itu bukan gambar lingkaran, Bang, tapi gambar sticky note yang ada tulisannya seperti buku yang bergaris-garis ini, Bang. Jangan yang lingkaran, Bang. Sudah saya hapus ya, Bang. Dia menggunakan sticky note, Bang. Yang di bawah lingkaran bulat yang diarsir semua hitamnya, Bang. Kak D5 belum ada, Kakak tulis ya, Kak. Untuk abang-abang dan kakak-kakak menulis jawabannya ini, Kak. Misalkan nomor 1 jawabannya singkat aja ditulis, Kak. Nanti pada saat menjelaskan baru nanti semualah di situ dijelaskan kira-kira seperti itu, Kak. Baru jawaban nomor 2 juga seperti itu, singkat-singkat aja ditulis, Kak, di sticky note-nya. Baru nanti pas kita presentasi disitulah dijelaskan
tentang pemahaman abang-abang dan kakak-kakak terkait dengan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Supaya menghemat waktu, Kak. Nggak usah nanti diterangkan semua, Kak, di stick note-nya itu, karena bisa nanti stick note-nya itu nggak cukup nanti, Kak, tempat jawabannya. Jadi poin-poinnya aja. Baru nanti pada saat menjelaskan, baru diterangkan semua. Oke, silakan Bang Jeki. Bang, Ya. izin dulu bang, karena dari tadi jaringan tidak bagus ini maksudnya dijawab di link yang abang kasih kah bang? Iya, kliklah linknya itu Bang, baru masuklah nanti ke Nah, link Jamboard, baru nanti Abang lihatlah nama Abang, baru nanti disitulah Abang tuliskan jawabannya. Bang Jeki tadi itu nomor oh, 1, Jeki. Langsung ketika Abang nanti langsung buka, langsung nama Abang itu nanti muncul, baru nanti langsung ditulis jawabannya di sticky note itu Bang, yang ada bentuknya. Oke, silakan Bang Saud. Bang, izin Bang, nantilah bisa ku jawab Bang karena masih di luar Bang, masih hujan Bang. Iya Bang, nanti yang masih di luar, masih ada nanti waktunya sampai jam 12 Bang, untuk menulis kembali. Jadi nanti saya tunggu. Oke Bang, izin Karena Bang ya, maaf. berhubung iya, Oke karena Bang. berhubung cuaca tidak mengizinkan abang-abang dan kakak-kakak masih ada yang di luar. Jadi saya berikan waktunya juga nanti sampai jam 12. Jadi yang saya minta nanti kesediaan dari abang-abang dan kakak-kakak lah yang sudah memang ada laptop di rumah untuk memberikan pernyataan kepada kita di sini tentang hasil atau jawaban yang kakak-kakak buat dari 6 pertanyaan yang telah saya kirimkan untuk abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Oke, makasih Bang. Oke, Bang. Bang Jeki, itu ada tulisan sticky note, Bang. Disitulah langsung dituliskan, Bang. Yang di bawah lingkaran bulat. Oke, ya. Setelah oke diketik, bang, Bang, tolong baru jawabannya jaringan di-save ya, Bang. iya jaringan juga susah nih bang. Wah, ngagum sini. Iya, nggak apa, Bang. Karena di Tarutung susah, Bang. Bukan itu, Bang Gembira. Yang di bawah lingkaran bulat yang ada tanda panah, Bang, ke atas. Di sini kan udah saya coba lihat Bang laptopnya. Ini kan sudah saya tandai Bang di situ tandanya Bang. Bang Gembira, bukan di situ Bang. Bang, soal tadi lah bang. Sudah saya kirim di grup Bang. Soal nih bang. Iya, pertanyaannya sudah saya kirim di grup kita Abang-abang supaya dibaca langsung jawabannya singkat-singkat aja Bang. Nanti pada saat menjelaskan baru dijelaskan dengan secara rinci. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bang, supaya kita presentasikan.
Ya? Eh? Hmm? Oke, untuk abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sehubungan dengan waktu kita yang semakin singkat, abang-abang dan kakak-kakak, saya minta yang lain silahkan lagi melanjutkan kegiatannya. Tapi di samping itu kita ingin mendengarkan juga pemaparan atau jawaban yang disampaikan oleh Bang Heri. Bang Heri, silakan dulu Bang Heri menjelaskan atau kita tentang jawaban yang telah abang buat atau yang Iya abang bang. di Halo. Oke, silakan Bang Heri. Halo bang. Ya, halo Bang. Oke baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama tadi, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga modul 1-3. Kapan saya bisa menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, dari pertanyaan ini saya bisa memaparkan tentang bahwa yang pertama sekali adalah bahwa saya memulai memahami bahwa bagaimana atau betapa pentingnya untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari atau pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, yang sebelumnya kita hanya fokus, yang pertama sekali kita hanya sebagai guru atau pengajar yang bersifat komando. Di sini setelah mempelajari modul ini kita memahami bahwa ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, yaitu yang pertama itu seperti yang sudah kita pelajari di modul 1-3, bahwa pentingnya pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, kira-kira begitu. Dari pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama ini? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Nah, dari pertanyaan nomor 2 ini, saya bisa menjelaskan bahwa perasaan kita
kita bisa menjadi paham tentang apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Nah, dalam arti Bang, apa yang sudah kita lakukan selama pembelajaran, apa yang sudah kita laksanakan, kita bisa mengingat kembali atau melihat kembali, jadi muncul perasaan kita bahwa, wah ini masih kurang, wah ini udah bagus. Nah, kira-kira demikian. Kemudian dari pertanyaan nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Nah, hal baik itu bahwa kita bisa mengingat dan memperbaiki diri kita selama tentang apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Dalam arti bagaimana cara kita mengajar, cara kita memberikan materi, kita bisa melihat kembali ke belakang. Dan apa tantangannya? Nah, tantangannya terkadang kita sudah menuliskan tentang refleksi, kurang lebihnya tentang pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa, namun masih banyak sekali tantangan yang bisa kita hadapi, dalam arti siswa yang kita harapkan harus bisa, kadang itu kita harus butuh waktu yang lama atau berulang-ulang kembali untuk melakukan pembelajaran yang sama. Nah, kira-kira begitu Bang. Kadang kita sudah mengulang beberapa kali, bahkan beberapa pertemuan, tetapi masih hal yang sama masih muncul. Nah, kira-kira begitu Bang. Kita sudah melakukan refleksi terhadap itu, bahkan kita sudah mengganti-ganti cara atau strategi, tetapi hal yang didapatkan masih tetap sama. Nah, kemudian ya dari pertanyaan nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, dari yang saya lakukan bahwa kita hanya melihat hasil penilaian itu atau refleksi itu kita lakukan dari hasil yang didapatkan peserta didik. Semisal kita melakukan kalau di PJOK misalnya ujian praktek gitu ya Bang, untuk kelas tinggi lah dulu, kelas 6. Kita lakukan misalnya bentuk latihan kebugaran jasmani, berapa yang harus didapatkan anak, berapa banyak misalnya push up yang dilakukan. Nah, kemudian dari hasil yang sudah dilakukan itu ternyata kita kan buat apa Bang, rubrik penilaian harus dapat segini, hasilnya segini, nilainya segini. Misalnya hasilnya 20 kali, nilainya 80. Nah, ternyata anak itu belum mampu mencapai target tersebut. Nah, sehingga kita menuliskan refleksi bahwa di mana letak kekurangan dari bentuk latihan selama ini atau proses selama ini yang kita lakukan terhadap anak. Nah, kira-kira begitu. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih tajam dan mendalam dari diri saya? Nah, seharusnya kita menuliskan refleksi itu bukan hanya dari kelemahan saja Bang, tetapi juga dari kelebihan pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, di mana kalau kita hanya melihat dari kelemahan saja tanpa melihat kelebihan dari apa yang sudah kita berikan, itu juga menurut saya itu kurang baik juga. Jadi harus dari kedua sisi kita lihat perkembangan apa yang sudah kita dapatkan, kemudian perkembangan kekurangan apa yang masih belum. Nah, jadi kita bukan hanya fokus ke dalam kelemahan saja. Kira-kira begitu Bang di jawaban nomor 5. Untuk nomor 6 saya belum bisa menjawab Bang karena belum saya kerjakan. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih buat pemaparan yang disampaikan oleh Bang Heri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pemaparan yang telah dikerjakan oleh Kak Fitri. Untuk Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Baik Bang. Oke, silakan Kak. Oke Bang Putra ya Bang. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul
1.1 dari sampai dengan modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang saya tuliskan? Jawaban saya yang dilakukan adalah mengekspresikan kesan, pesan, dan harapan terhadap proses pembelajaran. Hal yang bisa ditulis adalah apa materi yang dipelajari dan manfaat pembelajaran, penentuan tujuan yang jelas dan spesifik dalam pembelajaran yang dialami oleh peserta selama proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai refleksi? Jawaban saya, menceritakan pengalaman dan memikirkan. Yang muncul dalam menceritakan pengalaman, pemikiran yang muncul dalam pikiran adalah motivasi dan kekuatan dan juga kelemahan. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Pendapat saya dapat menjadi lebih baik, dapat mengambil keputusan lebih baik, dan yang menjadi apa ya di nomor berapa? Hal yang masih tantangan yaitu kurangnya waktu dan menentukan tujuan yang jelas. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik saya? Jawaban saya, hanya melihat hasil pembelajaran peserta didik. Saya menemukan isi tulisan saya sudah sangat cukup baik. Untuk nomor 5 dan nomor 6 belum bisa saya jawab, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan hasil pemaparan dari Bang Dipu. Silakan Bang Dipu. Bang Dipu. Iya Bang. Ya. Izin menjawab Bang. Ya. Menurut saya Bang, untuk pertanyaan yang pertama di sini saya menjawab bagaimana saya menulis refleksi selama ini selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3. Saya di sini menjawab, saya memahami pembelajaran tersebut Bang. Kapan biasanya menuliskan refleksi? Ya mungkin setelah mempelajarinya memang ya, kita menuliskan refleksi tersebut Bang. Apa saja yang ditulis yaitu mengenai apa-apa saja yang belum pernah atau belum ada dalam selama kita bekerja, belum saya aplikasikan gitu Bang. Karena banyak memang mungkin kekurangan kita setelah membaca atau memahami pembelajaran modul tersebut. Untuk nomor 2 Bang, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Di sini saya menjawab Bang, perasaan saya cukup senang karena memang setelah mempelajarinya saya merefleksikan diri saya sendiri bahwasanya saya menjadi tahu apa yang menjadi kelemahan saya sebagai guru PJOK. Apa yang muncul dalam pikiran setiap kali saya harus menuliskan refleksi? Yang muncul dalam pikiran saya mungkin Bang, bagaimana ya? Bisa nggak saya menerapkan apa yang menjadi keharusan sebagai guru PJOK gitu Bang. Untuk nomor 3 Bang, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan mungkin Bang ya itu tadi dalam diri saya berpikiran bagaimana ya bisa nggak saya terapkan apa yang saya pelajari ini untuk pembelajaran PJOK di sekolah saya gitu Bang. Untuk yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Ya saya membuat rubrik penilaian yang saya buat saya sendiri Bang. Belum baik sih memang, cuman apa boleh buat Bang gitu.
Untuk nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi yang lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi yang lebih baik dan tajam lagi? Di sini saya menjawab, saya menulis refleksi yang lebih baik lagi ke depan dengan cara mencari informasi pengetahuan yang berkaitan dengan menulis refleksi, Bang. Ya mungkin dengan cara menonton atau membaca buku, mencari referensi dari media-media lain gitu, Bang. Dan nomor 6, Bang, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Di sini saya menjawab, Bang. Yang saya lakukan yaitu dengan cara mengajak teman sejawat untuk berdiskusi dan meminta kritik dan saran tentang kemampuan yang saya miliki mengenai kekurangan yang saya miliki. Begitu, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah Bang Dipu sampaikan tadi. Dan untuk abang-abang dan kakak-kakak yang lain, saya minta nanti supaya tetap mengerjakan, karena link Jamboard itu sudah saya kirim di kolom chat kita masing-masing. Karena berhubung situasi cuaca yang tidak mendukung di tempat abang-abang dan kakak-kakak, sehingga menyebabkan kegiatan kita ini agak sedikit terkendala. Tetapi saya yakin dan percaya untuk abang-abang dan kakak-kakak yang belum mengisi di kolom link Jamboard kita ini saat ini, setelah pertemuan kita ini masih bisa tetap diisi abang-abang dan kakak-kakak, sehingga nanti jawaban yang abang kirim dan kakak-kakak akan saya cek kembali sampai jam 12 nanti abang-abang dan kakak-kakak. Dan terima kasihlah untuk abang-abang dan kakak-kakak seluruhnya yang telah memberikan pandangan, paparan yang begitu baik kepada kita semua di sini. Mudah-mudahan abang-abang dan kakak-kakak selalu dalam keadaan sehat, kuat, sehingga kedepannya kegiatan tatap maya kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak, berdasarkan yang telah disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak mengenai pemaparan kita, saya rasa itu sudah cukup untuk mewakilkan kita yang hadir di ruang virtual kita pada malam hari ini. Saya minta untuk kedepannya abang-abang dan kakak-kakak, kita hadir tepat pada waktunya, supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan dengan disampaikannya tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bang Dipu, maka pertemuan kita untuk malam hari ini di ruang virtual kita ini akan kita akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, karena di awal tadi kita sudah membuka dengan doa, dan alangkah baiknya juga kegiatan ini kita akhiri juga tetap dalam doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Frans untuk menutup kegiatan kita ini di dalam doa. Untuk itu silakan Bang Frans. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapak kami lupa buat mic-nya, Pak. Ya oke, nggak apa-apa Bang. Yang penting sudah kita lakukan dengan baik. Terima kasih untuk doa yang telah disampaikan oleh Bang Frans. Untuk itu yang abang-abang dan kakak-kakak yang hadir di ruang virtual kita ini, silakan dulu open kamera abang-abang dan kakak-kakak supaya kita fase berfoto, supaya nanti ada bukti kegiatan kita untuk virtual kita di malam hari ini abang-abang dan kakak-kakak. Untuk itu saya minta kita yang hadir semua di sini abang-abang dan kakak-kakak untuk open kamera supaya kegiatan ini kita rekam. Bang Heri silakan Bang. Oke, karena Bang Lambok mungkin ada kerjaan.
Oke, untuk itu abang-abang dan kakak-kakak silakan menggunakan pose dengan gaya masing-masing supaya kita berfoto. Dan jangan lupa nanti abang-abang dan kakak-kakak setelah kita siap sesi foto, nanti hasil foto kita ini dibuat di sosmed abang-abang dan kakak-kakak sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Oke, Bang David, silakan open kamera Bang David. Oke, untuk itu coba ambil gaya masing-masing. Siap, 1, 2, 3, go. Oke, ganti gaya. Silakan gaya bebas abang-abang kakak-kakak. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Sebelum kita membahas sedikit sesuatu tentang kegiatan kita ini, saya stop dulu rekamannya ya abang-abang dan kakak-kakak.